selanjutnya kan makin ke sini dalam pandemi ini tingkat stres makin meningkat, Ustadz. Banyak yang pengangguran, maksudnya pengangguran makin tinggi karena kondisi perekonomian Indonesia juga lagi kurang baik. Terus juga orang-orang pada dibalikin ke rumah yang anak-anak pesantren. Tapi hal ini nggak selalu berimpact positif gitu, Ustadz. Ada survei yang membuktikan juga malah karena suami dan istri udah banyak dikumpulin di rumah, tingkat perceraian malah makin tinggi, Ustadz. Walaupun di satu sisi yang lain, tingkat pernikahan pun juga makin tinggi. Ada nggak sih, Ustadz, amalan khusus atau doa khusus yang disukai Allah, mungkin seperti ya mukalibal qulub, sabit qalbi wa dinik, atau apa yang bisa menyelamatkan kita dan teman-teman yang juga ikuti kajian ini bisa terhindar dari hal-hal semacam ini, Ustadz? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kondisi ekonomi yang sulit. Terkadang kita itu bergantung kepada pekerjaan. Kerja. Gimana kalau di PHK? Gimana kalau PPKM? Nggak bisa kerja. Karena kalau datang dari rumah orang tua malam hari Jember ini, itu kayak kota mati Jember. Gelap. Tadi malam itu gelap banget. Alhamdulillah ada purnama ya. Kelihatan purnama itu jelas sekali. Karena kondisi kotanya gelap gulita. Mau tidak mau tuh pekerja yang biasa bekerja di toko itu nggak kerja. Yang punya toko, ya mungkin dia punya ya simpanan yang cukup. Tapi yang kerja memang harian dia mendapatkan gaji. Bagaimana dia akan hidup? Sedangkan kalau bicara bantuan dari pemerintah terbatas. Ketahuilah bahwa rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Pintu rizki itu banyak. Salah satunya istighfar. Minta ampun sama Allah. Jadi ketika kondisimu aku di rumah aja Ustaz, di PHK. Atau aku di rumah saja karena isoman. Udah gak kerja, sakit lagi. Ekonomi sulit, perbanyak istighfar. Karena itu mendatangkan rizki juga. Tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti burung. Kita lihat bagaimana burung. Burung itu nggak punya kulkas, nggak punya simpanan makanan. Punya apa-apa dia. Artinya kalau pagi hari hujan deras, dia akan berada di sarang. Nggak bisa keluar. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan rizki kepada kalian kalau tawakal seperti Allah akan berikan rizki kepadamu. Yaghdu khimasan wa taruhu bitan. Pagi keluar lapar, sore kenyang. Maka ini kesempatan di masa seperti ini untuk memperbaiki keimanan kita, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah tuh hati akan tenang. Dan suami istri yang di rumah harus jaga iman. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan hukum Allah di rumah. Istri ingat, dia punya kewajiban untuk sami'na wa ata'na kepada suami. Suami ingat, dia punya kewajiban untuk bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang patut. Dia juga harus ingat, istrinya itu bengkok. Nggak bisa dia lurusin, cerai kalau dia lurusin. Maka tatkala suami istri ini meningkatkan keimanan dengan belajar, dengan berusaha untuk saling memahami tugas dan kewajiban, bicara anak-anak yang di rumah, bagaimana sang suami memberikan arahan-arahan yang baik kepada istrinya, bersabar menghadapi semua itu. Intinya jemaah, kita kalau nerima takdir Allah, hidup kita akan nyaman. Mau gimana sekarang? Anda di PHK, ya udah mau gimana? Ana WFH Ustaz, ya Allah Ustaz, di rumah nggak bisa kerja. Melihat istri ini itu, istri ngomong aduh, ada suami Ustaz salah terus Ustaz. Ini salah, itu salah, nggak ada benernya Ustaz. Ahsan suami berangkat ke tempat kerja. Sampai ada meme yang dikirim, ada seorang istri, suami disuruh keluar sama istrinya. Udahlah bang, keluarlah bang, kerja sana bang. Ada suaminya keluar.
keluar kan tempat kerjanya, diusir sama Satgas, sama Satpol PP, nggak ada, pulang kalau ke rumah, di rumah saja. Jadi sang suami mau kemana? Ke masjid, tutup masjidnya, Allahu Akbar. Terima takdir Allah. Irba bima qasamullah. Tumbuhkan di hati kita perasaan ridha dengan apa yang sudah Allah tentukan buat kita. Kita akan jadi orang yang paling kaya. Maka suasana ini yang perlu diadakan di rumah kita. Sang suami mengajarkan kepada istrinya bagaimana ridha dengan takdir Allah. Kalau bicara ini simpanan kita menipis, aman. Besok kita puasa. Kita puasa Senin Kemis kayaknya masa pandemi ini. Lu gimana imun? Insya Allah tambah kuat kita dengan berpuasa. Asalkan tetap jaga ya makanan dan hal lain. Kalau bicara doa, apa yang perlu kita baca dalam kondisi pandemi ini? Ya, tiap pagi tetap baca doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki yang halal dan amalan yang diterima. Baca doa juga tiap pagi dan petang Nabi baca doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan keselamatan. Di mana? Dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, fi dini dunyaya wa ahli, dan dalam hartaku. Minta sama Allah SWT. Supaya harta kita yang tinggal dikit nih, bagaimana? Berkah gitu. Kemudian Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupin kekurangan-kekuranganku, kesalahan-kesalahan. Amin rawati. Damaikan rasa takutku. Amankan perasaan khawatirku ini. Ada rasa khawatir kita, iya. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku ya Allah dari kananku, dari kiriku, dari depanku, dari belakangku, dari atas ya Allah, dan aku berlindung jangan sampai aku dikasih bencana dari bawahku. Minta sama Allah Azza wa Jalla doa-doa itu. Kalau bicara doa ya muqallibal qulub adalah doa yang sering dibaca Nabi SAW agar minta ketetapan di hati kita. Jangan sampai kita stres, jangan sampai kita akhirnya naudzubillah ada yang murtad. Gara-gara bencana dia siap menjual agamanya. Nabi SAW mengingatkan akan datang satu masa tuh orang pagi harinya muslim, sore harinya sudah kafir. Sore harinya muslim, pagi harinya udah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab.